1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Harga-harga meningkat tajam sehingga daya beli masyarakat menurun. Banyak perusahaan melakukan PHK sepihak, serta anjloknya nilai rupiah terhadap dolar. Ditambah lagi, selama Orde Baru, praktik korupsi, kolusi, nepotisme merajalela. Hal itu membuat rakyat semakin tidak percaya terhadap pemerintah. Sejak awal Februari 1998, berbagai elemen masyarakat mulai menggelar demonstrasi, memprotes kebijakan dan menekan pemerintah melakukan reformasi. Otoritarisme pada masa kepemimpinan Soeharto serta krisis ekonomi dan politik menjadi penyebab utama aksi massa tersebut. Pertengahan Mei 1998, Soeharto masih bersikukuh tetap bertahan di tampuk kekuasaan. Bahkan pada tanggal 19 bulan itu, Soeharto menyampaikan bahwa akan dibentuk kabinet baru bersama kabinet reformasi, menggantikan kabinet sebelumnya, kabinet pembangunan 8, akan tetapi dia ingin memimpin sendiri reformasi yang dituntut pandemo. Bagi Soeharto, sebab ketidakpuasan terhadap kepemimpinannya sudah menjalar ke orang-orang sekitar Istana Negara. Setidaknya ada 14 menteri yang menolak bergabung dengan kabinet reformasi bentukan Soeharto. Puncaknya pada 21 Mei, Soeharto lengser. Ia menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Lalu dia menyerahkan kepemimpinannya kepada wakil presidennya saat itu, B.J. Habibie. Beberapa hal yang melatar belakangi lahirnya reformasi. 1. Krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah yang semakin melemah sehingga membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0%. Terjadinya krisis ekonomi tersebut menyebabkan hancurnya sistem fundamental perekonomian Indonesia. Penyebab terjadinya krisis ekonomi meliputi utang negara Republik Indonesia, penyimpangan pasal 33 UUD 1945, korupsi, kolusi, dan nepotisme, politik sentralisasi. 2. Krisis politik. Krisis politik ini ditandai dengan adanya kemenangan mutlak Golkar dalam pemilihan umum 1997 yang dinilai penuh kecurangan. Golkar menjadi kendaraan politik Soeharto untuk mendukung kekuasaannya selama 32 tahun. Demokrasi tidak dilaksanakan dengan semestinya, misalnya kedaulatan tidak lagi ada di tangan rakyat pada kenyataannya. Soeharto dianggap merekayasa praktik itu sehingga sebagian besar anggota MPR diangkat dengan sistem keluarga. Oleh karena itu, rasa ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah, DPR, dan MPR memicu gerakan reformasi. Mereka menuntut pembaharuan terhadap 5 paket UU politik yang menjadi sumber ketidakadilan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang DPR atau MPR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Referendum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa. Krisis hukum. Sesuai pasal 24 UUD 1945, hakim seharusnya punya independensi dalam mengadili kasus, lepas dari kekuasaan eksekutif. Pada kenyataannya, mereka justru berada di bawah eksekutif. Karena itu, rakyat menuntun reformasi terhadap aparat penegak hukum, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, ajaran-ajaran hukum, dan bentuk praktik hukum lainnya. 4. Krisis kepercayaan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan akibat dari praktik KKN di bidang parlemen, kehakiman, dunia usaha, perbankan, serta peradilan dalam pemerintahan yang sudah berlangsung lama. Perubahan pada bidang politik memasuki masa reformasi ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi sebelumnya. Beberapa cara mengatasi masalah tersebut membuat ada beberapa perubahan pada bidang politik. Berikut beberapa perubahan atau kebijakan baru dalam bidang politik. Sidang Istimewa MPR 1998, otonomi daerah, pencabutan pembatasan partai politik, penghapusan duifungsi ABRI, penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis. Sidang Istimewa MPR 1998 pada tanggal 10-13 November 1998. MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintahan dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya memperlihatkan adanya upaya mengakomodasi tuntunan reformasi. Ketetapan-ketetapan itu antara lain sebagai berikut. Ketetapan MPR nomor 8 tahun 1998 yang memungkinkan Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen.
Ketetapan Nomor 12 Tahun 1998 mengenai pencabutan Ketetapan MPR Nomor 3 Tahun 1993 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden Mendataris MPR dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional pada pengamatan Pancasila. Ketetapan MPR Nomor 17 Tahun 1998 mengenai pencabutan Ketetapan MPR Nomor 2 Tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila Eka Prasetya Pancaraksa. Ketetapan MPR Nomor 13 Tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode. Ketetapan MPR Nomor 15 Tahun 1988 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis dari masa sebelumnya. Pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pencabutan pembatas partai politik. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pencabutan pembatas partai politik. Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik, pada pertengahan bulan Oktober 1998 sudah tercatat sebanyak 80 partai politik dibentuk. Menjelang pemilihan umum tahun 1999, partai politik yang terdaftar mencapai 141 partai. Setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, sebanyak 48 partai saja yang berhak mengikuti pemilihan umum. Menghapus defungsi ABRI pada masa reformasi. Devi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Kedudukan ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. ABRI yang dimula terdiri atas 4 angkatan yang termasuk Polri mulai tanggal 5 Mei 1999. Polri memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Istilah ABRI kemudian dirubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyelenggaraan pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilihan umum, yaitu pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Cara melaksanakannya benar-benar berbeda dari pemilu sebelumnya. Pemilu tahun 2004 dilaksanakan minimal 2 tahap dan maksimal 3 tahap, yaitu tahap pertama adalah pemilu legislatif untuk memilih
partai politik dan anggotanya yang dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Tahap kedua adalah pemilu presiden putra pertama. Pada tahap ini pasangan presiden dan wakil presiden dirilis secara langsung oleh rakyat. Tahap ketiga adalah pemilu presiden tahap kedua. Pemilu presiden putra kedua adalah tahap terakhir yang hanya dilaksanakan apabila pada tahap kedua ada pasangan calon presiden yang mendapatkan 50% suara pada pemilihan presiden putra pertama. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada masa kepemimpinan B.J. Habibie ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi. Misal, penanggulan krisis ekonomi dengan mengendalikan nilai rupiah. Kebijakan lainnya yakni ketersediaan kebutuhan bahan pokok serta obat-obatan dengan harga terjangkau. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dilakukan langkah-langkah berikut. Menjalani kerjasama dengan internasional untuk membantu proses pemulihan ekonomi. Menerapkan independensi Bank Indonesia agar fokus mengurus perekonomian. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10 juta. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Berbagai upaya penyelesaian krisis keuangan dan perbaikan ekonomi berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yaitu 6,7 per dolar Amerika pada Juni 1999. Namun, rupiah kembali melemah mencapai 8.000 per dolar Amerika pada akhir masa kepemimpinan Habibie. Pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun, keadaan kembali merosot. Pada April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai 12.000. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam masa ini, nilai tukar rupiah selain itu tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa negara stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah karena kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan tingginya suku bunga deposito. Berikut beberapa upaya meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia kala itu. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar. Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Kebijakan privatisasi badan usaha milik negara. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5-6% per tahun serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang 2008 hingga 2009. Dalam penyelenggaraan perekonomian negara, pemerintah menerapkan kebijakan antara lain mengurangi subsidi bahan bakar minyak, pemberian bantuan langsung tunai, pengurangan utang luar negeri. Pendidikan. Pada masa reformasi, pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%
dari anggaran pendapatan belanja negara atau bisa disebut APBN. Selain itu, pemerintah juga memberi ruang yang cukup luas bagi perumusan kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Hal ini dapat dilihat dari penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang mendefinisikan ulang pengertian pendidikan. Sesuai agenda reformasi bidang pendidikan, terutama masalah kurikulum yang harus ditinjau minimal 5 tahun, pemerintah melakukan beberapa kali perubahan kurikulum, yakni KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Dalam kurikulum ini, siswa dituntut aktif untuk memperoleh informasi, dan guru bertugas sebagai fasilitator. KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Secara umum, KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum ini juga menekankan pada keaktifan siswa untuk mendapat pengalaman personal lewat observasi, pengalaman, bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Kebudayaan dalam bidang ini dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau bisa disebut UNESCO. Upaya ini dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia. Beberapa warisan budaya Indonesia yang telah mendapat pengakuan internasional lewat UNESCO adalah 1. Warisan cagar budaya, yaitu Kompleks Candi Borobudur, Kompleks Candi Prambanan, dan Situs Prasejarah Sangiran. 2. Warisan karya budaya tak benda. Ada wayang, keris, batik, angklung, tari saman, dan noken. Terima kasih.